You're under arrest. The lights. Cartoon Network. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Connie. Connie adalah mantan atlet pejalan cepat yang tidak pernah mendapatkan pujian sama sekali. Hidupnya hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga biasa yang tiap harinya hobi menukar kupon belanja dengan barang tertentu. Sedangkan suaminya yang bernama Rix adalah seorang auditor yang selalu sibuk bekerja tanpa pernah memperdulikan Connie. Oleh karena itulah tidak heran jika sampai saat ini Connie belum memiliki momongan sama sekali. Terlebih selama tinggal berdua ini pengeluaran bulanan mereka benar-benar kelewat batas serta selalu bertambah setiap harinya. Lalu Shin berpindah kepada seorang sahabat dari Connie yang bernama Jojo. Jojo ini juga sama gabutnya dengan Connie, tapi ia percaya kalau pilihan berkarir menjadi YouTuber adalah jalan yang tepat bagi masa depannya. Seusai membuat konten, Jojo rutin berkunjung ke rumahnya Connie hanya untuk membantu sahabatnya itu mengumpulkan berbagai voucher diskon. Ada yang didapat dari kemasan bekas, ada yang didapat dari hasil belanja, dan juga ada yang didapatkan Connie dengan cara komplain kepada perusahaan. Cara ketiga adalah cara yang paling sering dilakukan oleh Connie dan selalu ia lakukan secara mulus, menggunakan skenario seolah-olah produk yang ia beli adalah produk gagal. Maka Connie pun mampu mendapatkan voucher diskon untuk ia gunakan lagi demi membeli produk yang serupa. Setiap harinya seluruh kegiatan itu terus dilakukan secara berulang sampai-sampai Jojo sendiri juga menerapkan hal yang serupa, dan hal tersebut pun bisa membuatnya akrab dengan seorang kurir bernama Eril. Dengan upaya yang konsisten mereka berdua tidak lagi terkejut setelah menyadari kalau voucher-voucher yang terkumpul sangatlah banyak. Tentu voucher bukan sembarang voucher, tiap-tiap potongan yang tertera benar-benar menggiurkan dan sudah pasti akan membuat semua wanita tergiur. Dari sini sepintas ide pun mulai muncul dalam sekejap setelah Connie mencari tahu salah satu lokasi dari sebuah pabrik mencetak kupon yang ternyata berada di kota Chihuahua, negara Meksiko. Tak perlu pikir panjang, keberangkatan pun sudah direncanakan dan mereka berdua langsung pergi ke Meksiko pada saat itu. Juga di sisi lain Shin berpindah kepada seorang pria bernama Ken yang bekerja sebagai pengawas di sebuah supermarket. Menyadari kalau kasus kupon palsu sedang marak-maraknya, ia hanya bisa berharap semoga saja ada tindakan tegas dari pihak produsen. Kemudian Shin berpindah lagi kepada Connie bersama Jojo yang sudah tiba di pabrik kupon. Hanya dengan mengandalkan feeling, Connie pun berani menjamin bahwa mereka bisa mempercayai seorang pria yang merokok di tempat dilarang merokok. Hal itu ia anggap sebagai bentuk dari sebuah karakter yang sudah jelas pria tersebut tidak takut dengan tantangan. Namun upaya bertemu dengan pria itu ternyata tidaklah semudah seperti kelihatannya, dikarenakan sekarang ini mereka sedang berada di Meksiko dan sudah sewajarnya keberadaan Connie beserta Jojo membuat pria tersebut curiga. Begitu juga dengan si istri yang ternyata turut bekerja di pabrik tersebut. Setelah diberikan penjelasan secara baik-baik, barulah pria itu pun mulai mengerti apa yang diinginkan oleh Connie dan juga Jojo. Lebih jelasnya, sepasang suami tersebut diajak bekerja sama untuk mengambil seluruh hasil produksi kupon yang sering tersisa. Nantinya seluruh kupon-kupon itu secara diam-diam akan diselundupkan melalui sebuah kantor pos. Kantor posnya sendiri tidak boleh sembarangan, melainkan mereka harus mengirimnya ke tempat kerja si Eril alias seorang kurir yang sudah akrab dengan Jojo. Dari situ bencana besar pun baru saja dimulai dan berujung terbuatlah sebuah website dengan nama situs savvysuperserver.com. Uniknya website ini bisa kalian cari secara langsung serta memiliki template serupa dengan apa yang ada di dalam film. Tidak butuh waktu lama, kupon demi kupon yang dijual dengan harga $20 itu pun berhasil laris manis di pasaran, sampai-sampai Jojo sendiri kebingungan dengan respon yang begitu luar biasa. Tidak pernah ia sangka sebelumnya kegiatan gabut mereka selama ini mampu menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat-sangat besar. Padahal hari ini baru permulaan bagi mereka untuk menjalankan bisnis gelap tersebut. Di saat hari yang sama lah Ken pun langsung mendapatkan aduan dari berbagai perusahaan, yang kalau ditotal jumlah seluruh perusahaan itu sebanyak 240. Ken yang dibikin penasaran pun mulai mendatangi salah satu pelanggan setia supermarket dari tempat kerjanya. Dari banyak pertanyaan yang dilontarkan, si ibu mengaku bahwa ia membeli voucher-voucher diskon melalui website savvysuperserver.com. Di lain situasi, saking banyaknya orderan dari pengunjung, website tersebut pun harus terkena frost dan membuat seluruh transaksi tidak bisa berjalan. Mau gak mau Jojo beserta Connie harus mencari pakar IT profesional. Dan segala pencarian yang cukup panjang, bertemulah merekanya dengan seorang wanita bernama Tina.
Tina sendiri tidak muluk-muluk untuk menawarkan jasa keamanan website, dimulai dari keamanan transaksi melalui PayPal, kerahasiaan identitas pemilik website dan juga tergantinya IP address di setiap waktu, agar semua itu bisa berjalan lancar. Dengan berat hati seluruh videonya Jojo beserta rekam jejaknya yang ada di YouTube pun langsung dihapus oleh Tina sampai bersih. Atas seluruh bantuan tersebutlah Tina pun meminta bayaran sebesar 10% dari total keuntungan Jojo beserta Connie. Tidak cukup sampai di situ, Connie juga sengaja membayar jasa pemalsu identitas yang sudah pasti akan ia gunakan untuk keberlangsungan bisnis gelap ini. Setelah mengeluarkan modal besar di awal, kini mereka berdua tinggal duduk manis sambil terus memantau seluruh transaksi yang luar biasa derasnya. Tidak tanggung-tanggung bisnis ini sendiri bisa survive selama 6 bulan lamanya sampai-sampai pendapatan mereka kali ini berada di angka 45 juta dolar. Ibarat mendapatkan uang secara cuma-cuma, Connie pun hanya perlu datang ke berbagai bank untuk mencairkan seluruh uang tersebut, yang tentu saja dalam segala proses pencairannya Connie sudah terdaftar sebagai individu yang berbeda di setiap bank. Lalu sampailah kita kepada momen menghambur-hamburkan uang yang sudah dinantikan oleh mereka berdua. Secara cepat Rix pun langsung diberikan pertanyaan ingin membeli mobil apa. Yang tidak perlu waktu lama, Connie beserta Jojo tidak hanya menuruti mobil keinginan Rex, melainkan mereka juga membeli sebuah mobil beserta pesawatnya, 5 mobil sport, sebuah boat, dan juga bis pribadi. Esok harinya terlihat kalau Ken mulai kedatangan seorang inspektur pelayanan pos Amerika Serikat, dengan tujuan pria bernama Simon ini akan membantu untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang berada di balik penjualan voucher-voucher tersebut. Sedangkan pada situasi yang berbeda, Connie bersama Jojo sudahlah memiliki gudang kantor yang baru saja dibeli. Bahkan mereka juga sengaja membeli beberapa senjata api demi berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Masih belum puas berkeliling ke Las Vegas dengan pesawat pribadi pun menjadi opsi yang kesekian bagi mereka. Tak peduli mau menikmati makan malam di restoran bintang 8 sekalipun, semua itu benar-benar tidak sulit sama sekali. Dan di saat hari berganti, Connie juga menyempatkan diri untuk pergi ke pusat pendonoran sperma. Di tempat ini sendiri Connie rela membayar $300.000 demi bisa mendapatkan sel sperma yang menjamin kecerdasan serta bakat dari anaknya kelak. Tidak lama Connie pun mulai mendapatkan telepon dari negara Swiss yang ternyata telepon itu berasal dari Dina dan ia sedang berada di Amerika. Tina bertanya kemana sebenarnya seluruh pendapatan yang selama ini sudah diraup oleh mereka berdua. Kemudian scene beralih kepada Ken beserta Simon yang sengaja menghampiri beberapa kurir paket paling favorit di Amerika Serikat, yang dimana di antara mereka semua terdapat Eril alias kurir langganannya Jojo. Awalnya memang semua berjalan baik-baik saja, tapi tidak lagi setelah satu kurir mulai menyinggung Eril untuk menyebut namanya Jojo. Alhasil di saat itu jugalah segala gerak-gerik Eril pun langsung menjadi fokus utama bagi Ken dan juga Simon. Sampai-sampai mereka sengaja untuk terus membuntuti Eril yang kali ini sengaja menitipkan surat malah bahaya kepada mamanya Jojo. Dari sini perasaan curiga pun terus bertambah setiap waktunya, yang dimana keberadaan Jojo akan menjadi target utama. Ketika diberganti, pergerakan Jojo mulai diikuti oleh mereka berdua, begitupun halnya dengan Connie yang tidak menyadari hal tersebut. Lebih jelasnya sih kali ini mereka terlihat masuk sebuah rumah yang tidak lain tidak bukan rumah itu adalah kantor dari bisnis mereka. Pada malam itu juga tanpa pikir panjang lagi Simon bersama Ken akan langsung bergegas menuju ke rumah tersebut. Gak perlu memanggil FBI atau dan yang lainnya, Simon benar-benar melakukan penelusuran ini hanya dengan mengandalkan beberapa anggotanya. Yang dimana aksi penggerebekan itu pun tidak bisa lagi dihindari oleh Connie beserta Jojo dan juga mamanya Jojo. Seluruh barang bukti yang ada juga sengaja disita demi memperkuat segala perbuatan mereka pada saat sidang pengadilan nantinya. Dalam momen sulit seperti ini, Connie pun juga terpaksa harus menghadapi lagi sebuah kenyataan pahit. Setelah Rex sengaja mengunjunginya hanya untuk meminta cerai karena ia merasa sudah bosan dengan kehadiran Connie. Beberapa hari setelah itu Connie dan juga Jojo mulai bergegas untuk mengajukan pembelaan terhadap diri mereka berdua, yang dimana si pengacara akan berkata kalau segala yang terjadi itu bisa dimanfaatkan karena adanya kesalahan sistem dari perusahaan. Tidak sampai di situ, Connie bersama Jojo juga sepakat untuk menyogok para hakim dengan nominal yang sangat-sangat luar biasa. Dari situlah para hakim pun memutuskan untuk menahan Jojo selama 1 tahun sedangkan Connie sendiri selama 11 bulan. Jelas saja dengan ditetapkannya hukuman yang tidak seberapa itu, mereka berdua pun masih bisa berfoya-foya lagi dengan sisa-sisa uang sengaja disimpan di negara lain. Walau sebenarnya seluruh keuntungan beserta aset-aset sudah disita,
Tapi hal tersebut tidak membuat mereka jera untuk menjalani lagi bisnis ini, yang dimana kesempatan kedua akan dimulai di negara Montenegro. Mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.